Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk anak-anak semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Ayu untuk men-share materi ya. Kemarin Bu Ayu sudah memberikan materi yang pertama dan ini adalah masih materi lanjutan, tetap materi lanjutan, masih di materi menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita akan lebih menekankan pada sikap selektif apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi perkembangan iptek seperti itu. Kemarin di materi yang pertama itu terakhir adalah dampak positif ya tentang perkembangan iptek. Sekarang kita coba lihat dulu apa dampak negatif perkembangan iptek. Jadi iptek ini luar biasa. Jadi dampak positifnya luar biasa, tetapi dampak negatifnya pun luar biasa. Di sini beberapa Bu Ayu tuliskan ya tentang dampak negatif perkembangan iptek, antara lain bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, kemudian perubahan pola pikir masyarakat ke arah negatif gitu. Karena munculnya kita bisa mengakses tayangan-tayangan yang tidak sepantasnya dilihat seperti itu. Kemudian hilangnya budaya tradisional. Contoh kecil saja anak-anak kecil sekarang itu sekarang jarang bertemu dengan teman, sepedaan bareng, bermain bareng. Mereka lebih cenderung menjadi pribadi-pribadi yang individualis ya. Main gadget, pegang HP, main game gitu. Jadi adaptasi dengan masyarakat sekitar pun kurang. Dan itu merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan iptek. Kemudian selanjutnya adalah munculnya gaya hidup konsumtif. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri dengan kemajuan iptek. Sekarang kita butuh apa-apa tidak perlu keluar rumah maksudnya. Kita mau beli sesuatu tidak harus ke toko seperti itu. Tinggal kita pegang HP, kita ketik-ketik saja, order sudah ada. Nah ini mempengaruhi gaya hidup orang-orang kita yang sekarang konsumtif. Bahkan untuk urusan makan pun kita sekarang jarang untuk masak ya. Dengan kemajuan teknologi kita tinggal pesan saja sudah datang di pintu rumah kita. Dan ini juga merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan iptek. Kemudian munculnya sifat hedonisme, seperti yang tadi Bu Ayu juga sudah sampaikan, munculnya sikap individualisme, kurangnya adaptasi dengan lingkungan, sosialisasi dengan lingkungan, cenderung sekarang menjadi pribadi-pribadi yang individualis. Kemudian munculnya gaya hidup westernisasi, kebarat-baratan, karena kita bisa mengakses pergaulan di seluruh dunia. Lah kadang anak-anak muda sekarang itu mengadopsi budaya luar tanpa dipilah dan dipilih dulu. Ya, itu juga merupakan salah satu dampak negatif perkembangan iptek. Kemudian makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, kesetiakawanan, juga lunturnya nilai-nilai keagamaan. Ya, ini adalah beberapa hal tentang dampak negatif perkembangan iptek. Kemudian lanjut, untuk menyikapi hal-hal tadi ya, menyikapi hal-hal tersebut, apa yang harus kita lakukan gitu. Sikap selektif apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi perkembangan iptek. Pada intinya secara keseluruhan bahwa kita harus bisa memilih dan memilah ya apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak seperti itu. Ya, sikap selektifnya meliputi ini, kita tetap berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi, dasar negara Pancasila dan konstitusi kita UUD 1945, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ini yang paling penting. Jadi Pancasila tidak hanya sekedar kita hafal, tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan, ya kita harus mengimplementasikan tiap sila-sila dalam Pancasila. Kemudian menegakkan supremasi hukum, jadi menjunjung tinggi hukum setinggi-tingginya. Kemudian menegakkan berpegang pada nilai budaya dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti yang kita tahu, norma dalam kehidupan kita itu ada norma agama, ada norma hukum, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, dan semua itu harus kita laksanakan dengan baik. Supaya apa ya? Supaya tercipta kehidupan dalam masyarakat yang tentunya
lebih baik. Kemudian menanamkan nilai etika dan nilai-nilai agama ya. Hal-hal ini yang harus kita pegang teguh, nilai-nilai etika dan agama. Kemudian menegakkan HAM, terbuka ya, kita tetap terbuka dan mendukung perkembangan iptek selagi itu positif. Kemudian menolak iptek apabila itu memberikan pengaruh buruk. Kemudian membiasakan berperilaku baik dan tolong menolong pada sesama, kemudian menegakkan supremasi hukum tanpa adanya diskriminasi, dan terakhir adalah bersikap kritis terhadap perubahan iptek yang terjadi. Kemudian kita lanjutkan, sekarang adalah sikap selektif apa? Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ya, ini Bu Ayu sudah tuliskan di sini antara lain bahwa harus adanya lembaga-lembaga yang bersih, gitu ya, lembaga-lembaga negara yang bersih, gitu, supaya kepercayaan masyarakat juga baik, gitu. Jadi memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan wibawa, menegakkan supremasi hukum seperti yang tadi Bu Ayu sampaikan, kemudian mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang dan lainnya. Jadi silahkan dibaca. Kemudian ada lagi sikap selektif pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, apa yang harus dilakukan seperti itu. Ya, salah satunya adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat ekonomi rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama. Kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia ini mayoritas mata pencahariannya adalah bertani. Kemudian industri harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak tergantung pada badan-badan multilateral dunia, IMF, Bank Dunia, dan lain sebagainya, dan tentunya meningkatkan kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Kemudian, sikap selektif pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya, terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan, dapat memanfaatkan penggunaan iptek dengan baik, ya. Kemudian menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk membangun berkelanjutan, serta yang terakhir adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Mungkin untuk materi yang kedua Bu Ayu share ini, saya cukupkan sampai di sini. Silahkan materi ini dipelajari, dibaca dengan baik-baik. Silahkan disalin dalam buku catatan kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya untuk belajar di sela-sela waktu prakrim ya. Nanti akan ada tugas menyusul dari Bu Ayu, sementara ini disalin dulu di buku catatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.